lantaran air tersebut kemudian menumbuhkan apa yang sudah mati di bumi ini, mereka tahu bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu. Tapi betapa mereka dipalingkan, betapa mereka tidak mengerti. Kenapa? Karena ternyata mereka hanya tahu bahwa itu yang semuanya diciptakan Allah, tapi kepada siapa mereka menyembah? Ternyata bukan kepada Allah, tapi kepada berhala. Kalau dalam syirah kita tahu siapa? Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya dan seterusnya. Ada berhala, banyak berhala yang mengelilingi Ka'bah waktu itu yang kemudian mereka sembah. Nah ini, sehingga mereka disebut tidak mengerti, mereka disebut bodoh, mereka disebut jahiliyah. Salah dalam memahami Allah. Allah hanya dipahami sebagai Rabb yang kemudian Dia Allah menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan air hujan dan seterusnya. Tapi kemudian kepada siapa mereka menyembah? Ternyata bukan kepada Allah SWT. Dan ini pun bisa terjadi sekarang. Islam KTP misalnya. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menurunkan air dari langit? Allah. Sholat enggak? Enggak. Menyembah Allah enggak? Enggak. Kan begitu. Siapa yang mereka sembah? Televisi misalnya gitu ya. Mereka berilah kepada Allah SWT. Nah, jemaah mati Allah, seperti apa yang betul kita memahami Allah SWT, maka memahami Allah SWT itu bisa kita jumpai di dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang betul kita memahami Allah SWT, bahwa Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Rabb itu apa? Allah yang menciptakan alam semesta ini. Ar-Rahmanir Rahim, yang Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai alam hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Dia, hanya kepada Allah kita menyembah dan minta pertolongan. Nah, sehingga makanya Al-Qur'an ditutup dengan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi Allah harus diposisikan sebagai Rabb, sebagai Malik, dan sebagai Ilah. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, Rabb manusia, Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, ilah manusia. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini bisa maknanya sama, Tuhan. Rabb juga Tuhan, Malik juga Tuhan, raja ya. Ilah juga Tuhan. Agar kita tidak salah memahami Allah SWT, maka kita harus tahu gitu ya, seperti apa kita harus berinteraksi dengan Allah SWT. Maka Allah kita pahami sebagai Rabb, Malik, dan Ilah. Rabb inilah kita meyakini bahwa Allah yang Maha Pencipta, yang menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi. Dan Malik adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Dan Ilah, Ilah ini adalah hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Maka banyak sekali kita saksikan misalnya mempuisikan Allah hanya sebagai pendorong mobil mogok. Kita kalau mobil kita mogok ya, kita kan minta tolong tuh, dorong. Setelah mobilnya jalan, yang dorong ditinggal. Mungkin banyak seperti itu. Kita ketika interaksi kita kepada Allah SWT, ketika kita butuh saja misalnya. Setelah kita mendapatkan seorang wanita yang kita nikahi misalnya, kita mendapatkan suatu rezeki yang kita minta misalnya, maka Allah diprekan. Ngerti nggak prekannya? Allah dilupakan, Allah ditinggal. Sedih awal kan? Madura apa Pak? Jangan Jawa. Jadi begitu ya, salah memahami Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi memahami Allah SWT dari 3 sudut tadi. Allah sebagai Rabb, sebagai Malik, dan sebagai Ilah. Jadi keyakinan kita kepada Allah SWT tidak hanya keyakinan bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang berkuasa atas kita semuanya, tapi juga hanya kepada Allah, hanya ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah
kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Dan inilah kemudian yang berulang. Betapa banyak dia yang mengaku Islam, yang kemudian dia meyakini yang menciptakan langit itu Allah, tapi ternyata dia tidak pasrah kepada Allah SWT. Dia tidak memasrahkan semuanya hidupnya kepada Allah SWT. Dia tidak beribadah, tidak menyembah, tidak minta pertolongan, menggantungkan diri kepada Allah SWT. Makanya dalam surat dalam syahadat, kenapa kok bukan Rob tapi menggunakan ilah, ya. La ilaha kan gitu kan, bukan la Rob gitu ya, bukan gitu, tapi pada maknanya sama-sama Tuhan, tapi la ilaha, tidak ada ilah gitu kan. Karena apa? Ternyata bedanya Rob ini kan menciptakan, tapi ilah ini sesuatu yang diikuti, sesuatu yang disembah, sesuatu yang kita minta pertolongan, ya, sesuatu yang kita bergantung kepadanya. Sehingga ilah bisa jadi macam-macam. Ternyata tidak hanya bisa bermakna sebagai Tuhan kecil gitu ya. Karena sesuatu yang diikuti, sesuatu yang kita bergantung kepadanya, sesuatu yang kita sembah-sembah, bisa jadi dia saco, kan begitu. Bisa jadi dia komputer misalnya, yang kemudian dengannya kita lalai untuk sholat misalnya, kita bergantung kepadanya misalnya. Bisa jadi uang, bisa jadi televisi. Nah, kita salahnya di ilahnya ini, sehingga makanya zaman jahiliyah ini akan terus berulang, salah dalam memahami Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, bagaimana memahami Allah Subhanahu wa taala? Allah dipahami sebagai Rabb, Malik, dan Ilah. Sehingga kalau kita kupas makna la ilaha illallah itu berhari-hari nggak bakal selesai. Karena disinilah inti ajaran tauhid, keyakinan kepada Allah SWT. Inti ajaran Islam itu di makna la ilaha illallah, makna dalam kalimat tauhid. Agar jangan sampai akidah kita salah, yang kemudian mengakibatkan tadi zaman kondisi jahiliyah. Baik, kemudian itu yang pertama. Jemaah Allah yang kedua adalah masyarakatnya sombong. Ciri yang kedua, sombong ya. Nah, ciri-ciri sombong apa sombong? Bangga dengan dirinya sendiri. Sombong. Ya. Pamer. Sombong. Nah, kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, maka sombong itu ada dua. Yang pertama menolak kebenaran, dan yang kedua menghinakan manusia. Menghinakan manusia. Karena ini ternyata kenapa kok dua definisi muncul ya? Sombong itulah menghinakan manusia ya. Yang itu sombong, menghinakan manusia dan menolak kebenaran. Itu ciri-ciri sombong. Dan ini kemudian sombong ini menjadi ciri zaman jahiliyah. Masyarakatnya sombong. Nah, sombong itu ada dua tadi. Menolak kebenaran dan menghinakan manusia, itu definisi dalam Al-Quran. Kenapa kok muncul definisi ini? Ternyata definisi dikenakan kepada dua kejadian yang muncul dalam Al-Quran, yakni ketika iblis ya, diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dan Fir'aun ketika dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kan dua itu yang kemudian disebut sebagai orang yang menyombongkan diri. Orang yang Fir'aun disebut sebagai yang melampaui batas gitu, yang menyombongkan diri. Itu di ayat-ayat juz terakhir ada ya. Kalau tentang iblis juga kisahnya juga kita bisa temukan di surat misalnya ya, itu banyak tuh kisahnya di Al-Baqarah ada ya. Misalnya surat 7 ya, surat Al-A'raf. Dan iblis disebut sebagai makhluk yang sombong, melampaui batas. Kenapa? Karena dia ternyata menghinakan manusia dan menolak kebenaran. Di mana menghinakan manusia kita bisa lihat